Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, ikuti tausiah tentang malam nisfu Sya'ban yang insyaallah banyak juga, insyaallah insight-insight, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu hikmah-hikmah tentang hal-hal lain di luar malam nisfu Sya'ban. Wabil khusus tentu saja pembahasan tentang malam nisfu Sya'ban, malam yang diubah takdir, nasib, peruntukan, pilihan-pilihan hidup, jalan hidup. Mudah-mudahan berkenan mendengarkan tausiah ini dengan izin Allah, dengan serius, fokus, konsen, seksama insyaAllah. Jangan disambil. Dan sebelumnya insyaAllah kita sekalian baca doanya, doa malam nisfu Sya'ban, yang mudah-mudahan berlaku juga menjadi doa kita sepanjang hari, sepanjang tahun, bukan cuma pada malam nisfu Sya'ban 2026 saja, insyaallah. Selamat mendengarkan dan selamat ngaminin doanya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Karena sekarang ini udah tanggal 28 Januari 2026. Bentar lagi nisfu Sya'ban. Insyaallah sih kayaknya ntar kita pastiin lagi ya. Jatuhnya malam Selasa. Malam Selasa. Insya Allah, karena nanti Selasanya jatuh nisfu Sya'ban tuh tanggal 15 maghrib ya. Segimananya jangan sampai dilewatin. Mau pro, mau kontra, mau setuju, mau gak setuju, ya kan doa mah cakep-cakep aja. Nanti letaknya memang begini perbedaan itu. Biasanya yang menolak adalah jangan dikhususin dong. Nah yang tidak menolak bilang begini, ya ada masih kita lewatin gitu. Ya. Terus perbedaan lagi adalah jangan ngomong kata Rasulullah dong gitu. Nah makanya tikungannya adalah buat kita yang manfaatin aja malam nisfu Sya'ban. Kan bagus juga mengistimewakan malam yang memang istimewa. Namanya pendapat kan ada pendapat A, ada pendapat B. Ya enggak? Dan ada juga yang namanya bukan pendapat. Tulis. Ada juga yang namanya bukan pendapat, tapi apa? Pendapatan. Ya tulis aja lumayan itu. Kosakatanya lumayan. Namanya juga pendapat ya enggak? Nah, ada yang sifatnya nanti menolak, ada yang sifatnya nanti mendukung. Tapi saya ngelihat ya, mereka-mereka yang menolak gitu, atau kalau kita nggak mau ikutan, malah umumnya kita nggak berdoa. Ya, siapa juga misalkan ini malam itu misalkan sholat awabin, udah mah hari biasa kagak ada awabinnya, malam nisfu Sya'ban kagak ada juga. Padahal awabin ada di setiap maghrib. Habis maghrib tuh awabin, tulis tuh pahalanya 50 tahun. Pahalanya setara dengan 50 tahun kita ibadah. Paling dikit ada riwayat yang bicara ya 12 tahun. Jadi kalau kita sholat awabin bainal maghrib wal isya 6 rakaat ya, itu pahalanya sama dengan kita gedubrak ya, pol-polan ibadah selama 12 atau 50 tahun. Siapa yang 12 tahun kerjanya ibadah mulu? Kagak deh. Sesekali kita ngomongin orang. Karena ngomongin orang kan bukan ibadah. Nah ini 12 tahun loh. Bainal maghrib wal isya. Nah udah mah hari-hari biasa kita kosong. Ya malam nisfu lah. Makanya kalau di Betawi ya, terus juga di Jawa dan mungkin di provinsi-provinsi lain, kalau malam nisfu Sya'ban dia sholat awabin. Itu sholat nisfu
ya macam-macam deh. Ada yang bilangnya langsung sholat nisfu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bilang emang sholat sunnah awabin. Dan sholat sunnah awabin itu sejatinya boleh sholat apa aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya, kita udah sholat 2 rakaat ba'diyah, itu sebenarnya ba'diyah maghrib. Tulis tuh, udah 1/3 awabin. Sayang kan? Ini ustazah-ustazah sampaikan lagi nih kepada majelisnya masing-masing. Kalau Anda sudah terbiasa 2 rakaat ba'diyah habis maghrib, sesungguhnya itu udah 1/3 awabin. Artinya udah 2 rakaat. Tinggal berapa lagi? Tinggal 4 rakaat lagi. 2, 2, 2. Boleh macam-macam tuh. Boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, kelar 4 rakaat. Boleh sholat sunnah apa lagi? Tasbih misalnya. Itu tasbih udah 4 rakaat. Apalagi saya pengen sholat sunnah birrul walidain Pak Ustadz, boleh. Terus saya pengen sholat aja, maksudnya usolli sunnatan gitu doang, namanya mutlak, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bilang boleh. Pokoknya 6 rakaat. Nah, siapa orang yang sholat 6 rakaat tuh 12 tahun minimal. Tulis lagi, kalau dianggap bermasalah pada riwayat, doa aja. Tulis. Kalau dianggap bermasalah secara riwayat, doa saja. Artinya kita salat awabin habis itu doa, ya Allah, katanya kan 6 rakaat doang itu setara dengan ibadah 12 tahun. Kalau di situ ada haji berarti setara dengan 12 haji. Kalau di situ ada Ramadan setara dengan 12 kali Ramadan. Kalau itu setara dengan 52 Jumat 1 tahun, itu setara dengan berapa? Lebih dari 700 sholat Jumat. Ya Rabbana lakal hamd. Kalau setiap hari ada duha 12 rakaat sampai pol, berarti dihitungnya 12 rakaat kali 365 hari kali 12 tahun. Pokoknya ibadah dari pagi ke pagi dikali 12 tahun. Itu di mana adanya? Nah, udah mah hari biasa enggak, tulis dong. Udah mah hari biasa enggak, ya komo lah malam nisfu. Makanya di masjid-masjid di kaum Betawi, kalau malam nisfu dia sholat sunnah tuh 2 rakaat. Nanti habis sholat sunnah baca yasin bareng-bareng. Emang apa baca yasin sih? Kalau didiemin dia baca WA. Yang penting mah ente jangan bilang begini, ini Rasulullah begini. Itu perkaranya di situ. Ya udah bayar-bayar aja. Maksudnya ya udahlah, kita emang ngaji bang kapan aja. Ini ada momen nih, momen. Nah bismillah dah gitu. Nggak bilang kata Rasul, nggak bilang ada hadisnya, ntar kita yang kepayahan. Udah kita manfaatin nih malam nisfu, lah besok mah udah bukan malam nisfu lagi, beda. Sampai mana tadi tulisannya? Iya, jadi abis sholat sunnah 2 rakaat, kalau di Betawi ini yasinan bareng-bareng. Habis itu sholat lagi 2 rakaat, yasinan lagi. Habis itu sholat lagi 2 rakaat, yasinan lagi. Nah, kalau di majelisnya Yusuf Mansur, bahkan bukan di Darul Quran. Oh, Darul Quran masih sama tuh. Kalau saya mah kagak, langsung digeber sholat 2 rakaat dengan yasin di dalamnya. Sebab apa? Baca Quran apapun, di dalam sholat apapun, maka dia dikali 100. Lalu kiamat baca Quran di luar sholat, di dalam aja. Insya Allah, tulis. Insya Allah. Pegel-pegel. Ustaz, udah nulis beneran. Lah bener ini kalau nenek-nenek malu baca yasin 3 kali dalam sholat. Ampun. Nah boleh duduk. Tulis tuh. Boleh duduk. Sholat sunnah boleh duduk. Boleh berbaring nggak? Boleh berbaring. Jadi gimana caranya? Ambil sop paling belakang. Kalau saya nggak mau ngambil sop paling belakang. Kalau saya pengen yang ngambil sop paling panas. Iya dong, enak makan sop panas-panas. Ustadz mah. Sop ceker, sop ayam, sop ikan. Ambillah sop di belakang, ya. Kemudian tiduran aja.
Tak apa-apa. Tiduran aja, tinggal yang lain nyolatin dia. Rapi deh kelar urusan, betul gak? Paham sampai sini? Memanfaatkan waktu. Nah kalau di saya pribadi nih, makanya saya tanya istri saya, mau bikin sendiri, ya, apa gabung sama Darul Quran? Terserah. Mau bikin sendiri, apa gabung sama Darul Quran? Kalau Darul Quran, ya kayak umumnya orang-orang begitu. Tapi kalau saya, ya namanya saya biasa sholat awabin kan, bukan ria, bukan sum'ah, bukan. Ini mah pamer. Gue lagi ngunjukin gue soleh, ya. Iya, itu si Vira itu mah. Nah ini Ustazah Maimunah nih. Lah saya biasa kok. Waqiahan baca 300 kali waqiah. Orang pada nggak percaya. 400 kali, 500 kali, 600 kali waqiah. 1 hari, 1 malam. Lah orang bilang, jago amat lu Tat. Baca kayak begitu sampai 600 kali lu baca waqiah. Iya, gue bacanya pakai ilmu. Pakai ilmu tuh gimana? Lu pada baca waqiah di luar sholat. Gue mah enggak. Gue baca waqiahnya dalam sholat. Saya baca waqiahnya dalam sholat. Sehingga 1 rakaat setara dengan 100 waqiah. Masya Allah. Keren kan tuh? Lah 6 rakaat 600 waqiah. Nah nanti kita sholat, jangan khawatir ibu-ibu. Saya imam yang menerima request. Tenang, mau cepat, mau lama, lu tinggal ngomong. Enak gak? Imam kayak begini enak gak? Boleh. Mau yang berat, mau yang ringan, beres. Ntar walad dolin, amin, yasin. Udah gue ruku. Ada orang bilang, emang boleh begitu? Daripada lo kagak sholat. Ya, cuma kan malaikat ngasih catatan yang kelewatan amat nih orang begitu. Nah nanti kalau saya di sini atau di majelis, nanti sholatnya di dalam sholat itulah kita baca yasin. Kita bagi 2 dah tuh, setengah di rakaat pertama, setengah di rakaat yang kedua. Jadi kita 6 rakaat dapat 3 balik yasin. Nah habis sholat, habis isya, tembus sampai isya, nah terus kita makan-makan. Kalau ada rezekinya. Iya, kalau ada yang bawa rendang, kalau ada yang bawa apa lagi? Nasi kebuli. Ya kalau nggak ada namanya jemaahnya kismin ya, mau diapain? Pak Ustadz, wih, jangan sembarangan Pak Ustadz. Waduh, ya kita buktiin dah coba. Besok malam nisfu Sya'ban lu pada bawa makanan apa pada numpang makan gitu. Ya ada makanan kita makan, betul nggak? Nggak ada makanan masa, iya, nggak mungkin aja. Gabus ya bisa kita makan. Spons lagi rame tuh. Ternyata hoak ya. Ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ustaz, iya. Boleh nggak kita nggak ke masjid? Boleh. Kita berturut-turut aja sama cucu, sama anak, sama mantu, sama suami. Boleh. Namanya sholat sunnah. Situ pada orang laki maghribnya di masjid, terus pulang, bikin dan di rumah dewek-dewek. Boleh. Nah terus bedanya apa sama di rumah Ustadz Yusuf? Lu dapat doa dari guru. Ya kalau gitu mau Ustadz lu doain aja kita yang pada sholat di rumah. Emang dah lu mah banyak protesnya, banyak minta keringanannya, terima bersihnya. Bukan Ustadz repot, kita naik gojeknya repot, naik grabnya repot. Demi Allah, seluruh ongkos yang ibu-ibu keluarin buat Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti. Jangan hitungan sama Allah. Enggak sih, saya sama Allah enggak, itu sama suami saya hitungan. Dan malam nisfu Sya'ban ini peluang kita. Tulis tuh, peluang kita. Belum tentu tahun depan kita masih nyaksiin nisfu. Bisa jadi kita udah ziarah nih malam nisfu yang akan datang.
Tita lo baik-baik dalam kuburan lo ya tak. Bisa jadi Tita duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya nanti belakangan, dia duluan. Ya makanya insya Allah semua panjang umur ya gak? Ya tapi kalau bukan besok nih malam nisfu kita hajar pakai sholat awabin, lo nunggu lagi nanti tahun depan baru ketemu. Ya kita baca dah. Udah dapat semua kan? Doa lailatin nisfi min Sya'ban. Doa malam nisfu Sya'ban. Ini doa cakep bener. Enggak cuman di malam nisfu juga boleh. Tapi di malam nisfu lah yang punya haknya. Seperti sholat duha. Rada aneh kalau kita baca sholat duha bukan di waktu duha. Betul ya? Hah? Kita ini sholat asar. Terus kemudian kita doa. Allahumma inna duha'uka. Untung gak dikelipak sama malaikat. Weh tahu waktu. Itu doa sholat doa. Boleh kagak? Boleh mbak, boleh. Cuma rasanya gimana ya? Rasa kurang pantes gitu. Ibaratkan cocolan mah, ini bukan cocolannya gitu. Nah sekarang kita baca dah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lailatin nisfi min Sya'ban. Doa malam nisfu Sya'ban. Ini tarikhnya dari mana? Fatwanya dari mana? Dari Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Ustadz yang kita pengen kenal, ya ntar kita kenalan. Siapa sih Al-Ustadz Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Sekarang kita baca isinya dulu. Di sini di makalah yang saya bagi kepada ibu-ibu semua dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Ini ada tulisan as-su'al. Ada tulisan as-su'al. As-su'alu. Kita baca ya kayak santri nih. Pertanyaan. Jadi ada yang nanya nih. As-su'alu an thubuti du'ain nisfi min Sya'bana haitsu qad dhahara rajulun mansubun ilal azhari ala syashatit tilfazi. وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارا شديدا وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده. Pertanyaan ini berkaitan dengan keabsahan doa malam nisfu Sya'ban, di mana pernah muncul seorang pria yang dinisbatkan kepada Al-Azhar di layar televisi. Jadi ada Syekh Al-Azhar ditanya nih, ya bla bla bla. Lalu ia mengingkari atau ada seorang syekh ya nisbatnya Azhar kok benar Azhar masa begitu? Yang mana di mana dia apa? Lalu ia mengingkari dengan keras bahwa doa tersebut memiliki landasan dalam satupun hadis, bahkan menantang siapa saja untuk dapat membuktikan keberadaannya. Jawaban. Ad-du'aul musyaru ilaihi fi su'ali masyhurun bainan nasi wa sighatuhu hiya. Doa yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut memang telah masyhur di tengah masyarakat dan redaksinya adalah sebagai berikut. Nah doa inilah yang nanti ibu-ibu temui kalau di masjid-masjid kampung-kampung. Sholat 2 rakaat baca Yasin, baca doa ini. Apa isi doanya? Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih. Wahai Allah, wahai pemilik segala karunia yang tiada seorang pun dapat memberi karunia kepadanya. Asik itu? Hah? Ada kita berdoa dengan doa begini. Kalau kita doa sendiri nggak ada. Kita orang yang nggak pandai merangkai kata-kata. Mak minta duit begitu. Emang kagak ada bahasanya kita mah. Coba kalau kita ada bahasanya, mak cakep banget sih mak. Mak tahu dia mau ditodong, tapi gara-gara dipuji mekar hidungnya. Ya Allah nak, lo capek-capek amat minta sama gua sampai muji-muji kayak begitu, lo mau berapa? Gitu. Nah ini kita muji Allah. Kapan kita berdoa kayak begini kalau nggak diajarin sama ulama? Nggak ada lo. Ayo, coba ibu-ibu coba. Kalau doa minta jerawat hilang bagaimana? Langsung kan to the point. Ya Allah, ini jerawat tolong hilangin. Bagus ya? Bagus aja. Tapi mana pujiannya? Puji dong. Ya Allah, alhamdulillah nih jerawatnya cuman atuh. Coba bayangin kalau 100, ampun nih bukan jerawat penuh. Ya Allah, alhamdulillah nih jerawat 1 ditaruh di ujung hidung. Ya Allah, saya kayak jadi rusa ada tanduknya begini, jadi badak. Ya Allah, engkau pasti tidak salah menempatkan sesuatu.
Betul nggak? Dipuji terus. Nah, kita muji Allah nih. Ya kita sebut apa lagi? Ya dzal jalali wal ikram. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Netes tuh keagungannya Allah. Netes tuh kemuliaannya Allah buat kita. Karena kita nyebut dia sebagai al-jalal, sebagai al-ikram. Ya dzal qawli wal in'am. Wahai pemilik anugerah dan pemberian yang luas. Demi Allah nih, nggak bisa kita berdoa gini, nggak pandai. Lah besok kan kita tinggal nyontek doang ya. Boleh Pak Ustadz dibaca? Boleh. Namanya juga kita nggak hafal, dibaca aja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah sampai sini apa maunya kita? Rumah belum diperpanjang. Ya Allah tolong panjangin kontrakan rumah saya ini ya Allah. Apa pengen dibeli sekalian? Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang bisa membelikan saya rumah ini. Tolong ya Allah bayarin, gak ada yang bisa bayarin kecuali Engkau ya Allah. Apa pengen cucu punya jodohnya, atau anak kita sendiri pengen punya jodohnya, atau ibu sendiri malah pengen berjodoh. Ya Allah gak kasihan apa nih, udah 11 tahun sendirian aja kedinginan ini. Ada yang langsung nunduk, aduh gua gak enak nih bahas. Maafin deh, jendong-jendong maafin. Ya kita doain dah. Mudah-mudahan ketemu jodohnya, amin. Iya. Sumi bilang jangan. Bu Sumi masih cakep, Bu Sumi. Masih banyak yang mau. Insya Allah masih ada tuh laki-laki yang 87, 88. Ya Allah Pak Ustaz. Siapa tuh masih sehat loh. Ayo kita maafin ya, saya suka bercanda, maafin. Ya. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal qawli wal in'am, la ilaha illa anta zahrul lajiin. Cakep tuh. Apa tuh zahrul lajiin? Engkaulah sandaran orang-orang yang berlindung. Nah disinilah enaknya ibu-ibu kalau berjamaah, udah diem aja tinggal amin doang. Nah begitu, terima beres. Yang penting lu ingat sama imamnya. Jangan pulang-pulang aja lo. Kayak di Malaysia sono dong. Samperin tuh imam, tempel dah. Ya enggak, seamplop tipis, isinya berapa? 1 ringgit ke, 2 ringgit. Di sini mah begitu. Ibu-ibu pulang-pulang aja, gue nungguin di depan. Kagak ada yang ngasih. Enggak. Gua mah enggak, bukan ustadz yang begitu. Insya Allah kita pakai kiris ya enggak? Zahrul lajiin wajarul mustajirin. Wahai pelindung orang-orang yang minta perlindungan, wa amanal khaifin, dan pemberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Demi Allah nih saya mengatakan dengan sebenarnya, orang kalau nggak ikut sholat nisfu Sya'ban bohong dia berdoa begini. Kayak kita bohong aja pagi-pagi baca doa sholat duha, sedangkan kita nggak sholat duha. Bohong aja. Ada orang baca sholat ada orang doa sholat tahajud, sedangkan dia tidak tahajud. Enggak juga. Bener ya. Ini untung nih ada ulama-ulama yang nyusun beginian nyampe kepada kita. Jadi kita bisa berdoa dengan sentuhan syair-syair doa dari para alim ulama. Ya Allah, kalau kita baca itu menyentuh kan ini. Iya, dia yang melindungi semua yang mohon perlindungan, dia yang melindungi semua yang ketakutan. Subhanallah. Wa amanal khaifin, dan pemberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Lanjut. Allahumma in kunta katabtani indak fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fir rizqi famhullahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa qardi wa iqtara rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Kalau saya yang baca doa kayak begini Bu di masjid, insya Allah ibu-ibu pules. Pak Ustadz jadi imam, jadi bapak baca doanya keenakan. Orang-orang pada amin dia.
Emang kagak ada giginya. Ya Allah. Kenapa doa ini penting? Karena pada malam nisfu Sya'ban itulah diyakini oleh para alim ulama dari dulu di zaman Nabi sampai sekarang yang pro tentu saja. Inilah malam di mana dirubah takdir. Tulis tuh, malam nisfu Sya'ban, malam dirubah takdir. Maka Rasulullah bilang, tidakkah engkau suka melihat aku punya amal diangkat dan diputuskan perubahan takdir atasku, sedangkan aku berpuasa, aku sholat, aku zikir, aku bersedekah. Nah malam itu Bu, saya yakin. Kenapa sih Pak Ustadz cuma sampai maghrib ke isya doang? Lah maghrib ke isya doang aja lu bisa nggak datang. Bagaimana sepanjang malam seperti yang terjadi di Tarim, Hadramaut. Waduh saya doain Bu, saya sumpahin malah. Ibu-ibu bisa ke sana. Ini kalau malam nisfu Sya'ban, di makam Nabiullah Hud, udah orang nggak kelihatan kakinya udah. Di mana-mana udah pala orang semua. Ngumpul. Sebab apa? Yakin saya, begitu ibu-ibu Indonesia maya, kita-kita orang nih laki-lakinya juga, begitu pulang dari sholat isya, setel lagi aja tuh TV. Jadi sebenarnya kesempatan kita itu bener-bener bainal maghrib wal isya. Udah makmurin masjid di mana, nggak suka di sini di mana kek? Kadang-kadang saya dengar buat masuk neraka aja susu amat Pak Ustaz. Masuk neraka. Itu kan perbuatan kagak diajarin sama Rasulullah. Bukan ke sholat diajarin. Diajarin. Tapi mengkhususkan, siapa juga yang mengkhususkan? Lah kita mumpung ada sholat malam nisfu Sya'ban, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat doanya. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi. Ya Allah, jika engkau telah menetapkan di sisimu dalam ummul kitab. Sebagai apa? Syaqiyan. Sebagai orang yang celaka. Au mahruman. Atau terhalang dari kebaikan. Kita kan suka begitu tuh. Mau ini enggak jadi, mau itu kagak jadi, mau ini kagak nyampe, mau itu kagak nyampe. Udah kayaknya deket banget, jauh. Udah di tangan, iyalah, udah di tangan loh, bisa diambil lagi. Assalamualaikum, salam, DP gue masih ada enggak? Ada. Emang apa? Nggak, gue nggak jadi beli sama lo, pulangin. Udah di tangan lo. Nah itu namanya mahrumah. Udah dijanjiin, ntar lo yang umroh sama gue. Dia milih orang lain. Bisa jadi kita mahruman. Ini kita minta nih syakiyan au mahruman. Kalau ditetapkan olehmu ya Allah sebagai orang yang celaka, orang yang terhalang dari kebaikan, apalagi au matrudan atau orang-orang yang terusir. Saya sedih tuh, nggak tahu konten apa bukan. Ada anak dia bawa orang tua yang udah jompo. Dia kata mau pergi ke villa. Dia kata mau pergi makan-makan, waktunya diusir dari rumah dengan cara paksa, diturunin tengah jalan. Iya kalau lansianya model kayak kita mah lansia kerennya, buset, keren kita mah, lansia yang punya tabungan di atas 2 miliar semua ini mukanya. Nah kalau kayak yang saya lihat di video, di linglung itu orang tua, nah matruda. Dan bikin sakit. Yang ngusir siapa? Laki sendiri. Yang ngusir siapa? Bini sendiri. Yang ngusir siapa? Anak sendiri. Yang ngusir siapa? Orang tua sendiri. Aduh. Nah kita minta tuh di malam nisfu. Kalau emang ada catatan kita adalah orang-orang yang matruk, orang-orang yang kemudian terusir. Terusir nih ada juga terusir tipis. Apa? Nggak pernah dimasukin. Mau jalan-jalan nggak dihitung. Ada pembagian kaos gak dihitung, ada pembagian mukena gak dihitung, alias kita nggak dimasukin dalam daftar itu juga matruk. Au muqattaran alayya fir rizqi, atau disempitkan rizkinya. Famhullahumma bifadlika, ya Allah tolong di malam ini ya Allah. Apa ya kata Allah? Maunya apa kamu? Famhullahumma ya Allah. Apa? Syaqawati. Jangan dong. Jangan bikin aku jadi orang yang celaka. Begitu kita kepleset maunya kayak film India dong.
kepleset jatuhnya ke sang pangeran. Waduh, ini keplesetnya itu disebutnya syakiyan atau malah muflihan. Muflihan. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya geli tuh di kadang-kadang obat saya sama istri juga ngeliat yang lucu-lucu di sokmed itu ada bininya dikasih dikasih girang sama lakinya, ditutup matanya dari rumah kerja keluar parkir halaman, terus ada motor baru ditutupin pakai apa itu tuh, pakai tutupan keredongan. Terus si istri dibuka tuh matanya, dreng gitu. Wah gitu, hadiah motor cakep. Terus begitu dibuka itu keredongan di motor baru, ternyata dia ngimpi. Kaos lakinya robek. Dia pikir menarik keredongan motor, katanya narik kaos belakang lakinya lah. Ini Allah. Tuh lihat. Fam'ullahumma bifadlika syaqawati. Itu penting loh. Perhatikan ibu-ibu. Umpama saya lagi mau nulis nih, siapa aja yang masuk ke dalam golongan orang celaka, siapa aja orang yang masuk golongan orang beruntung. Terus kita nggak ada di situ, bisa diputus. Kalau dalam istilah pengadilan, tulis istilah pengadilan namanya first take. First take, di first take. Apa tuh first take? Ketika Anda mau diputusin, Anda nggak hadir, ya sudah diputusin, terserah hakim. Tapi kalau Anda hadir kan Anda masih bisa menggerung-gerung, betul nggak? Jangan dong Pak, ya Allah Pak. Udah dari orang tua saya kagak ada kesenangan. Udah dari adik kakak saya kagak ada kesenangan. Udah dari kemudian saya punya laki kagak ada kesenangan. Masa dari anak juga saya ada catatan nggak bakal senang dari anak. Jangan dong ya Allah. Nah malam itu kita merintih di hadapan Allah. Terus Allah pindahin kita dari yang syakiyan gitu ya, kemudian menjadi yang bil'aks daripada syakiyan. Akhirnya kita dibikin senang dari anak. Nah kita ini ibarat kata kita lagi nunggu nasib dengan kita ada dalam satu majelis. Sama siapa? Sama khairul hakimin. Cakep banget. Ini supaya ibu-ibu nih sholat nanti nisfu Sa'bannya semangat nih. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Nggak berasa tahun-tahun ini berat buat ente pade. Dagang kagak laku. Ntar duitnya juga habis nggak bisa dagang lagi. Teman perasaan bukan tambah banyak malah tambah habis. Yang demen sama kita daripada sama yang rusuh, lebih banyak yang rusuh. Udah, bismillahirrahmanirrahim dah. Terus, saya senang-senang aja Pak Ustaz. Lu senang tahun ini, lu catatan lu tahun depan kan di tangan Allah. Mana tahu lu tahun depan lu suwe bagaimana, sial bagaimana, malang bagaimana. Lu hadir deh, lu doa, aminin tuh doa para imam. Terus imam doa nih. Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyyan amin aw mahruman amin aw matrudan amin aw muqattaran 'alaihi fi rizqi amin famhullaha bi fadlika syaqawati amin wa hirmani amin wa tardi amin wa tar rizqi amin. Dihapus tuh mau. Yang tadinya besok bakalan bangkrut, besok bakalan tutup, besok bakalan ketimpa truk, besok bakalan kejedot, besok bakalan masuk lubang, besok bakalan terjerembab, besok bakalan ada di tempat wisata yang lagi longsor. Itu dihapus sama Allah. Kenapa? Sebab dia duduk dalam orang-orang yang berdoa minta dirubah. Ya, lanjut ya. Wa athbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Hapuskanlah wahai Allah dengan karuniamu segala kecelakaanku, keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rizkiku. Tetapkanlah aku di sisimu ya Allah dalam ummul kitabmu sebagai orang yang bahagia. Nggak mau? Mau lah. Terus kalau kita dewek-dewek di rumah, apa berdoa begini? Enggak. Sibuk balasin WA. Tetapkanlah aku di sisimu dalam ummul kitabmu sebagai orang yang bahagia, diberi rizki dan diberi taufik untuk segala kebaikan. Masya Allah. Ada orang tua tuh punya anak. Anaknya dinamain apa? Taufik. Dinamain hidayah. Dinamain nama dia rizki. Jadi orang-orang baru pada berdoa, enggak, gue udah punya di rumah. Ada si Taufik tuh.
Hah? Topik hidayat. Ayo lanjut ya. Fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dulu waktu saya melanglang buana, pas baca yamhullah bacanya bareng-bareng. Udah pada megang nih kertasnya nih. Coba lihat semua ada tulisannya? Ada yang di handphone ada? Kan udah dikasih sama istri saya tuh. Udah di grup tuh udah dikasih. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nah yang udah ada pas bagian ini baca bareng-bareng. Fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Zaman dulu tuh emang apa ya, hidup suasana. Kalau sekarang mah nafsi-nafsi. Insyaallah mudah-mudahan semarak lagi syiar di tanah air, amin. Karena sesungguhnya engkau telah berfirman dan firmanmu adalah kebenaran dalam kitabmu yang diturunkan melalui lisan nabimu yang diutus. Apa? Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya terhadap ummul kitab terdapat ummul kitab. Jadi kalau dibilang nih doa enggak ada tuntunannya, enggak perlu juga kali. Maksudnya enggak perlu telek-telek amat ada. Ini bagus banget. Ternyata ada juga dalil secara tidak langsung. Kan Allah udah bilang yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah tuh bisa menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan yang baru yang dia kehendaki. Dan di sisinya terhadap ummul kitab. Ummul kitab itu apa? Maksudnya ya servernya di tangan Allah. Untuk tukang edit video aja bisa motong-motong. Nah ibu-ibu nih bikin capcut, kan bisa motong sendiri. Mana yang bagian mau dibuang? Tuh istri saya moto. Terus saya bilang, jangan ini banyak orang. Apa kata istri saya? Ntar bisa dihapus. Ada aplikasinya. Ini saya moto nih bareng-bareng di sini. Latar belakangnya ibu-ibu semua yang cakep-cakep ini. Tapi kan cakep-cakepnya tahun 80-an ya. Ustaz. Iya maaf deh, kan cukup bercanda, maklumin, ya kan? Oh cemberut jelek loh. Nah begitu kita foto, padahal kita bukan Allah, bukan Tuhan, ternyata yang tidak kita kehendaki bisa kita hapus. Lah Allah apalagi? Mikirnya begitu. Nah malam itu kita ngumpul, masya Allah. Terus ayo, ilahi bitajallil a'zami fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram an takshifa anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Cakep nih. Artinya gue cakep, coba lihat. Wahai Tuhanku, dengan penampakan keagunganmu pada malam nisfu Sya'ban yang mulia, malam di mana setiap urusan yang penuh hikmat diputuskan dan ditetapkan. Ya lucu amat yang mau dikawinin kagak ada, begitu kata penghulu. Ini hari akad kok, enti malah kagak ada, nggak jadi nih urusan. Gitu. Nah supaya jadi bagaimana? Nah, kita hadir. Atau ente sedikit, atau ketuker. Wajar nggak ketuker? Wajar. Kemarin aja pada acara mana kemarin? Acara wisuda. Ada yang ketuker namanya. Disebutnya masih apa, dapatnya masih apa. Lah kalau kita hadir kan bisa protes. Kalau kita hadir nih di tempat, langsung kita bisa urus kan. Maaf nih, nama saya itu Yusuf. Kok di sini Mansur? Salah nih. Ini punya si Mansur. Mungkin yang dipegang sama si Mansur itu si Yusuf. Terus apa kata panitianya? Bukan Yusuf sama Mansur jadi satu.
Mansur, ibu-ibu keder. Ini mau dibawa kemana sih pengajian nih? Jadi tadi malah ngantur. Ampun, maafin ya. Lihat tuh artinya. Di malam yang dipenuhi dengan urusan yang penuh hikmah, dan di malam di mana diputuskan dan ditetapkan, tiba-tiba kita memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cakep banget tuh. Minta apa? Mohon engkau singkapkan dari kami segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ada suami bu yang pada tidur sama bininya, sama anak-anaknya. Satu kejadian disapu, disapu. 2 hari kayak orang gila nih suami. Di Sumatera atau kejadiannya kayak orang gila 2 hari. Nyariin bininya, nyariin anaknya, nggak ketemu. Nah itu kan takdir ya. Tapi kan takdirnya ini nanti umpama kata. Lalu sekarang doanya. Kalau emang ada takdir catatannya bakal begitu, ya Allah, tolong hapusin. Pas besok paginya kayak film mah begitu, gitu nggak jadi. Nah besok pagi ada istri, ada anak-anak, ya Allah. Mohon kau singkapkan dari kami segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan yang engkau lebih mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, beserta keluarga dan para sahabatnya. Oli Al-Mansur zaman dulu bangun lagi tuh jamaah. Habis selesai ini bangun jamaah. Sallu raka'ataini jami'atan. Jamaah jawab rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Asik itu zaman kita kecil, zaman dulu. Allah. Sekarang pada nafsi-nafsi. Ini ibu-ibu besok nih ditakdirin mudah-mudahan bisa itikaf Ramadan. Zaman dulu mah itikaf Ramadan berisiknya tuh berisik yang ngobrol satu sama lain, dan itu cakep. Hari ini nggak ada itikaf nafsi-nafsi. Kenapa? Pada handphone masing-masing. Itikaf memang bareng-bareng. Kapan dia tinggalin handphonenya? Kalau imam udah mau ruku, udah baru tinggalin handphonenya. Aduh ya Allah, hari ini minta Allah ampuni kita semua, amin. Nah sekarang kita kajiannya dikit. Wa tilawatu hadzal du'a wa takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban bi amrun hasanun la haraja fihi wala man'a. Membaca doa ini dan mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan yang merupakan perkara yang baik, tidak mengandung larangan dan tidak pula tercela. Jadi kalaupun kita khususin, insyaallah enggak kenapa. Fadzikrullahi ta'ala wa thana'u alaihi wa tawajjuhu ilaihi bid-du'a'i kullu dzalika masyru' li'umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rawahu at-Tirmidzi. Sebab berzikir pada Allah Ta'ala, memujinya dan menghadapkan diri kepadanya dengan doa, semuanya merupakan amalan yang disyariatkan berdasarkan keumuman sabda Nabi. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dah ibu bapak semua yang mendengar ini juga di kemudian harinya, silakan dituntasin baca sendiri, baca dewek sampai selesai. Ini udah saya terjemahin, ya, udah saya terjemahin. Ya, baca-baca iseng, masih ada waktu. Sekarang hari Rabu, masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, supaya kita malam Selasanya enggak tangan kosong. Saya waktu kecil tuh dari sore kan, sore itu dari pagi itu udah belanja tuh. Pagi udah belanja, ada macam-macam, ada terigu, ada gula Jawa, ada gula pasir, ada timun, ada apa dah, macam-macam belanja di rumah tuh. Nanti menjelang malam nisfu kita pada masak-masak. Umi iyo suka ngomong begini, mau pada seneng nggak nanti udah gedenya,
Terus kita jawab tuh cucu-cucu yang pada motongin bawang lah, pada ngukir-ngukir pastel lah, macam-macam tuh di Balai Batu di Jembatan 5. Mau Mi, kalau mau ntar malam ditetepin nasib lu pada, lu panjang umur enggak, lu besok belangsat apa kagak, lu besok bakal miskin apa kagak, besok lu bakal fakir apa kagak. Ntar diem-diem, kalau lagi berdoa diem-diem, amin 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 begitu. Itu nenek saya ngomong. Dan enggak bohong, alhamdulillah cucu-cucunya pada seneng. Susah juga seneng aja, mungkin mas susah juga ketawa aja. Susah pada ketawa memang susah kan? Kan ada orang susah emang susah beneran. Tapi kita enggak, susah ya ketawa aja. Kesusahan paling enak kan ketika kita menertawakan kesusahan kita. Itu ketawa paling enak tuh, kita ketawa sendiri saking susahnya. Masya Allah. Oh, Allahu Akbar. Allah Akbar. Mudah-mudahan panjang umur. Jangan yakin loh. Jangan yakin kita sampai malam Selasa besok tetap ada. Jangan yakin. Maksudnya gimana Pak? Ya berdoa. Makanya kan berdoa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Ternyata kita enggak berdoa itu jujur. Jujur, ayo jujur kan, jujur. Masa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Masya Allah. Iya loh, itu kan doanya supaya panjang umur. Bener loh, kemarin si istri ngebangunin suaminya, dia lupa yang itu Ramadan pertama lakinya nggak ada. Dia mah pikir bangun aja nyiapin buat lakinya. Begitu udah selesai masak baru ingat suaminya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau dalam Nisfu Sya'ban di Al-Mansur itu pada bawa nama-nama yang mau didoain. Dan keyakinan ini bukan cuma keyakinan Islam loh. Ini ada keyakinan di tradisi China, di Tiongkok lama, di Meksiko. Di banyak lagi negara-negara dengan suku-suku dan bangsa-bangsa yang berkeradaban gitu. Itu begitu. Kalau orang tua nggak diingat, lama-lama hilang tuh namanya di akhirat. Ada tuh suku apa tuh yang begitu keyakinannya. Jadi kalau kita nggak pernah doain leluhur kita di sana udah nggak ada tempatnya. Karena nggak ada yang ngasih buah-buahan, nggak ada yang ngasih makanan, nggak ada yang ngasih rasa senang gitu. Dan dalam Islam kan ada juga begitunya. Ada orang yang diperlihatkan keberadaan keluarganya di pulang menangis, ada yang diperlihatkan keberadaan keluarganya di pulang gembira. Kenapa orang yang ini sedih yang sedih gembira? Ternyata begitu dia balik ke rumahnya, diperlihatkan keadaan rumahnya lagi pada mendoakan dia. Yang satu lagi pada melupakan dia. Ya. Mudah-mudahan kita bukan cuma malam Nisfu Sya'ban besok nih panjang umurnya. Malam Nisfu Sya'ban tahun depannya lagi, tahun depan lagi, terus sampai kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita baca dulu doa Nisfu Sya'bannya dengan sebenar-benarnya doa sambil diaminin sama ibu-ibu yang salehah insyaallah, dan mudah-mudahan jadi rezeki saya dan rezeki kita semua. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh malaikat walaupun belum waktunya Nisfu Sya'ban. Di dalam makalah saya ini nanti akan ada juga pembahasan tentang malam itulah malam diangkat juga tuh. Jadi malaikat setor dah tuh udah finish tuh malaikat setor. Dibawa. Nah sebelum dibawa itu malaikat pada nggak ngerti bisa jadi begitu. Yang dibawa udah diganti tuh bukunya sama Allah. Asiknya itu. Jadi dulu kita ngeluh nggak ada. Kita merasa kecil hati sepanjang tahun kemarin kagak ada. Itu kemarin marah-marah kagak ada. Kemarin kita rasanya takut kecil banget kagak dapat pertolongan nggak ada. Begitu malaikat sodorin kepada Allah, isinya udah yang membuat Allah tersenyum. Karena sendirinya dia emang yang bikin senyum juga. Karena dia yang ngapus, dia yang netepin, dia yang nulis, dia yang nambahin, dia yang kurangin. Syahrul Sya'bana turfa'u fihi al-a'malu ilallahi ta'ala. Jangan sampai kita kemudian lemah.
Dan adalah kebaikan para alim ulama menetapkan maghrib apa isya dalam tanda petik doangan. Kebaikan ulama. Aslinya nih saya lihat nih Ayah Mamat, Ayah Uci, Cang Akib, ustad-ustad yang gaban-gaban di Al-Mansur, kita mah pada pulang, dia mah tetep. Kita mah berpulang nih, jajan ketoprak lah, beli kerupuk Bangka lah, nyalain petasan zaman dulu malah, apa aja begitu, namanya udah deket loh. Itu tuh kalau malam nisfu Sa'ban, di kampungan kita zaman kita kecil zaman dulu udah kecium Ramadan dari mulai Rajab, tapi hari ini belum kecium Ramadan. Kita nggak dikasih rihu Ramadan, dikurangin sama Allah nih kita orang. Padahal biasanya dari Rajab, udah kayak mau deket banget ini. Apalagi udah nisfu Sa'ban, tinggal kacak 15 hari. Ya ini juga termasuk azab umat sekarang loh. Bener loh, dikurangin yang begini-gini nih. Hah? Ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin kita ya. Demikian ya semua yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dituntasin bacanya. Yang belum dapat minta sama istri saya. Tapi rasanya sih udah dikirim semua di grup. Baca aja, ngerti nggak ngerti bedehem. Masya Allah, iya benar leher gue seket. Bukan karena paham. Maafin ya, ini juga momen kita saling minta maaf. Ya, maafin kalau gua ada utang tolong dihapus gitu. Enak aja lo. Maafin kalau saya sebagai guru ya suka bikin apa sih celutukan-celutakannya, bikin ibu malu, suka nggak pengen datang lagi, maafin saya. Ya kalau segala kesalahan ibu mah insya Allah dah nggak ada di mata saya, ibu-ibu semua. Bro, apa kata istri saya? Mama mah suka malu sama ibu-ibu. Kalau ngomongin makanan depan ibu-ibu nih malu, pada jago masak semua. Ya, pengen nih nunjukin nih masakan saya gitu. Tapi ketemunya sama ibu-ibu yang pada jago masak semua. Kata istri saya, ibu-ibu pengajian kita mah apa? Masya Allah, hebat-hebat semua. Jadi ibu-ibu nih kalau di mata saya sama istri saya nggak ada kesalahannya. Alhamdulillah. Allah redha kepada murid yang gurunya redha. Allah redha kepada suami yang istrinya redha. Allah redha kepada istri yang suaminya redha. Allah redha kepada kakak yang adiknya redha. Allah redha kepada adik yang kakaknya redha. Allah redha kepada tetangga yang tetangganya redha. Allah redha dah sama siapa aja yang saling redha meredokan. Nah malam nisfu Sya'ban sejatinya adalah malam kita ridho meridhokan. Asal ketemu orang gue udah ridho sama lo. Emang salah gua apa? Lu nyari-nyari perkara aja lo. Ya salah lagi gue. Ya gak perlu ditunjukkan. Bilang saja sama Allah, ya Rob di malam nisfu Sya'ban aku hapus dendamku. Aku hapus kesumatku. Aku hapus marahku ya Allah. Engkau tahu aku marah. Ada orang yang udah dikubur kita masih marahin dia kok. Kita masih ziarah sama dia, tapi bukan buat yasin, bukan. Kita tunjuk-tunjuk batu nisannya. Ini dia nih, ini dia nih, ini dia nih. Ya Allah, berarti kan perih banget tuh hidup ya. Ah, jangan kita. Kok jadi apa ya ada begitu? Nggak ada lah ya. Lebay nih si Ustadz nih. Iya, kita nggak begitu di kuburan orang, tapi kita di kuburan kita sendiri begitu. Kita belum dikubur, tapi kita udah mengubur diri kita dengan dendam kita. Bener lah, ayo. Ngaku lo pada. Ada yang miara kesel sampai 3 hari. Ada yang nggak boleh. Kesel mah kesel aja, jangan sampai 3 hari. Makanya kalau orang zaman dulu apa? Udah dibiarin, ntar gue pulang. Kenapa? Karena orang zaman dulu yakin hatinya semua seluas hatinya dia. Tapi kalau orang sekarang nggak begitu. Insya Allah, mudah-mudahan pada begitu semua. Amin. Al-Fatihah. Oke ya Bu, tungguin malam nisfu Sya'ban. Begitu malam nisfu Sya'ban menjelang tidur, ibu redoin dah tuh semua. Ya Allah, saya tahu si fulan ngambil kreditan di kagak bayar. Bismillah ya Allah, saya redo. Ntar besok pagi saya mau WA sama dia. Udah, utang lu 300.000 udah gua hapus. Oh, WA-nya udah kagak ada. Udah pernah belum begitu? Ngeredo-redoin orang kanan kiri. Udah belum?
Banyak udah ya? Alhamdulillah. Oh mbak belum? Jajal itu enak banget. Jajal. Ya Allah saya punya daftar nih begini. Itu bikin hati kita sendiri, kita ngobatin kita sendiri. Bikin ngobatin kita sendiri. Ayo sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliku bi kamali daiman abada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih sudah ngaminin doa ini. Dan memang perhatian benar pada malam nisfu Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban ini kita berpeluang banget dapat takdir yang baik, bahkan sangat baik. Takdir yang bagus, bahkan sangat bagus. Putusan Allah, ketetapan Allah, yang insya Allah gak akan pernah salah, gak akan pernah keliru, gak akan pernah meleset, gak akan pernah jahat, gak akan pernah jelek. Tapi kita pun diberi hak oleh Allah untuk berdoa agar segala perjalanan hidup kita ini secara panca indera kita pun secara manusia itu enak, bagus, cakep, damai, anteng, tenang, sejuk, aman, selamat, keren gitu. Di luar kita minta kesabaran, ilmu dan hikmah serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya emang jangan bercanda lah. Malam nisfu Sya'ban ini cakep banget. Malam di mana kita boleh meminta, memohon, boleh kemudian ikut terlibat. Padahal kita manusia yang sangat tidak punya kemampuan dan kekuatan serta kekuasaan terhadap jalan hidup kita, apalagi jalan hidupnya orang lain. Tapi kita masih disuruh, masih diminta, masih boleh untuk ikutan menentukan takdir kita sendiri dengan ikut berdoa pada Allah, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Maka dengerin tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Selamat mendengarkan. Rabbi zidna ilma. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi nastaghfirullah wa natubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya dhal manni wa la yumanna alaih, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal tawli wal in'am. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وإقتار رزقنا وأثبتنا عندك في الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. Sadaqallahul azim. Ilahana بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم في هذه السنة وفي كل سنة وفي سائر ليلة مباركة في علمك وعندك يا أكرم الأكرمين، وخصوصا في ليلة النصف التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم،
wa ma anta bihi a'lam innaka antal azizul akram sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ali wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wal madhkurin wal maktubin wal maqsudin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, pemilik segala karunia yang tak pernah membutuhkan balasan dari siapapun. Wahai yang maha agung dan maha mulia, wahai pemilik anugerah yang luas dan tak terbatas, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah tempat bersandar bagi yang tak punya sandaran, pelindung bagi yang mencari perlindungan, dan pemberi rasa aman bagi hati-hati yang diliputi ketakutan. Ya Allah, bila dalam ketetapan-Mu kami tertulis sebagai orang-orang yang celaka, terhalang, tersingkir, atau disempitkan rizkinya, maka hapuskanlah semua itu dengan keluasan rahmat-Mu. Hapuskan kesengsaraan kami, keterhalangan kami, angkat segala pengusiran dan kesempitan hidup kami. Tetapkanlah kami di sisi-Mu sebagai orang-orang yang berbahagia, yang dilimpahi rizki dan diberi taufik untuk segala kebaikan. Sungguh Kau telah berfirman, dan firman-Mu pasti benar. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya tersimpan segala ketentuan. Wahai Tuhan kami, dengan limpahan tajalli-Mu, penampakan-Mu yang maha besar pada malam pertengahan Sya'ban yang mulia, malam ketika seluruh urusan penuh hikmah ditetapkan, dan juga di malam-malam lain yang ini menjadi doa kami sepanjang malam, sepanjang tahun. Tuliskan, catatkan doa ini menjadi doa kami juga sepanjang hari, sepanjang tahun sampai akhir hayat kami. Kami mohon khususnya pada malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban, singkapkan dari kami segala bencana yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, dan hanya Engkau yang paling mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi wal mazkurin wal maktubin wal maqsudin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Walhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa adada kamalihi wa kama yaliku bi kamalihi daiman abada.